Halo YouTuber. Nah, kali ini istimewa banget. Karena narasumbernya ini video ini nggak bisa dibuat di Kutoarjo. Wah, saya harus ke Jakarta ini untuk ketemu narasumber yang ini. Ini Om Robert. Ini teman ayah saya. Beliau ini aktif di BPMKI, penggemar mobil klasik ya, mobil klasik, mobil kuno, dan juga pemerhati transportasi darat. Lah, ini yang menarik karena beliau punya kisah tersendiri mengenai bis malam dan dinamikanya lah. Nah, mungkin Om Robert bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sahabat pencinta bus terutama ya. Saya lihat banyak anak muda yang mencintai bus kan, yang senang dengan bus, baik liverinya, baik modelnya dan sebagainya. Alangkah baiknya mereka juga mengenal akar daripada semua itu ya. Sejarah transportasi di Indonesia ini sudah sejak lama, dari zaman Belanda sudah ada. Nah, sehingga saya ingin membagikan lah apa yang saya alami pada waktu saya masih kecil. Nah, ini bisa diceritakan Om, kok zaman dulu itu kan berarti kan kalau tadi Om Robert bilang dari kecil, itu kan berarti Om Robert sudah punya ketertarikan sama kendaraan. Itu bisa diceritakan enggak latar belakangnya? Ya, ini memang sesuatu yang jarang orang yang memperhatikan atau senang dengan bus-bus zaman kuno. Tapi saya kira mungkin orang-orang yang mungkin segenerasi saya ada satu dua lah yang ikut juga menengahi. Ya, saya harap kalau bisa melihat video ini mereka juga akan terkenang kembali. Nah, begini ceritanya. Saya ini anak tunggal, ya. Terus kemudian mungkin saya itu dulunya seorang introvert, ya. Ini mungkin sebuah kejujuran saya ya, saya ungkapkan. Sehingga kebetulan sekolah saya, sekolah rakyat waktu itu bukan SD ya, dulu namanya SRM. Letaknya di depan sebuah standar bus. Bukan terminal, nggak ada istilah terminal pada waktu itu. Startup itu bukannya terminal? Ya, sekarang namanya terminal. Dulu Bosok Londo lah ya itu ya, startup. Oke. Jadi anak-anak itu waktu istirahat, mereka bermain. Saya tuh nongkrong di depan, ada semacam pagar tembok ya. Pagarnya itu nggak tinggi, nggak sampai 1 meter, tapi tembok dari bata. Ya, bisa ditongkrongin. Saya mendingan nongkrong itu memperhatikan bus keluar masuk, modelnya kayak apa, mereknya apa, jurusannya mana. Saya sampai hafal semua. Itu berarti setingkat SD loh? Iya, SD. Berarti masih umur berapa itu? Wah, ya umur di atas 5 tahun lah. TK kan biasanya. Masih cukup jelas ingatannya? Oh, jelas. Masih jelas. Suruh bikin petanya kayak apa, lokasinya di mana, terus mana posisinya mobilnya, deretannya itu jurusan mana, saya masih bisa. Teman-teman, Anda kalau dengerin ini barusan, ini saya merinding nih ya. Karena saya dari deket ini, saya sangat kerasa Om Robert ini auranya cerita, dan saya tuh kayak bisa bayangin gitu. Ini sampai rotok berkaca-kaca karena saya pikir, wah zaman dulu kepiye bayangin sekolahan itu, terus itu. Berarti dari situ mulai tumbuh senang ke kendaraan itu. Jadi gini, di rumah itu kebetulan ada mobil Fleetmaster. Saya punya kakak sepupu yang punya Fleetmaster? Ya, Fleetmaster, Chevrolet Fleetmaster tahun 48. Itu yang belakangnya bukung itu ya? Ya, belakangnya bukung. Om Robert ini pinter gambar. Nanti kalau sempat kita akan minta dia gambar beberapa sketch ya, supaya Anda tahu bahwa ini kalau semua orang cerita bis yang tua-tua mungkin banyak yang bisa cerita. Tapi kenapa kok saya sampai datang Jakarta ketemu Robert, karena ini nggak biasa ya. Nanti kita akan lihat. Oke, nah sekarang gini Om, bisa diceritakan awal mulanya sing bis-bis itu di Stamford yang Om lihat tuh apa? Oh iya. Ya. Jadi yang namanya bus tua itu konstruksinya dari kayu, ya. Jadi memang di
lapisannya itu plat eser. Kalau saya perhatikan mereka menempel plat eser itu pakai paku hidup, paku yang kecil-kecil. Iya, paku hidup ya. Jadi zaman dulu mungkin belum ada rimpet atau apa ya. Pakai begitu. Jadi kalau itu dilap, itu lapnya bisa sobek karena kalau paku kecantol itu ya. Iya. Karena itu. Jadi uniknya di situ. Saya dari kecil itu sudah sering diajak papa saya pergi ke Semarang misalnya. Ya, karena saya punya papa itu buka toko alat elektronik, lampu listrik, radio. Nah itu kan tahun berapa itu? Ya mulai tahun 50. Ya, tahun 50-an ya? Saya lahir itu dia buka. Nah itu sering diajak. Jadi saya di pos itu waduh senang sekali. Sampai setempat Semarang itu zaman dulu di Pasar Jualan, di depan Pasar Jualan persis di depan Pasar Jualan. Sebelum pindah Tegalwareng, dari Tegalwareng Bukaan, dari Bukaan baru yang terakhir di mana yang udah tutup lagi. Ini saya nggak ngerti loh kalau dulu stamplatnya Semarang itu di Pasar Jualan. Iya di Pasar Jualan. Oke. Ya. Nah apa namanya? Dari situlah ya karena sering bepergian naik bus, busnya merek apa dan sebagainya. Nah, itu saya baru menikmati ya pada kutip menikmati betapa enak anunya bus itu mempunyai daya tarik sampai saya sendiri. Ini berarti Om Robert tanpa disadari ini cikal bakalnya Bismania guys. Jadi dulu ini mungkin rasanya ngetrip tuh kayak gini ya. Belum ada AC kan mestinya. Oh iya belum ada, sama sekali belum ada. Wah keren sih. Tahun 50-an ya? Iya. Konstruksinya kayu, berarti karoserinya memang sudah dibikin sini lah ya? Oh jadi biasanya tukang-tukang kayu lah. Tukang kayu? Enggak semua kota itu membuat karoseri. Yang setahu saya itu Magelang, Semarang ya. Saya Jogja kurang tahu saya. Sama Solo juga kurang tahu. Oke. Mungkin kalau di Purwokerto mungkin juga dibuat sendiri karena kalau dia mesti dibuatin ke kota lain agak jauh. Terlalu jauh ya? Iya. Oke. Tiap perusahaan bus itu spesifik kok. Ya, modelnya sendiri-sendiri ya? Modelnya sendiri-sendiri, satu. Kedua apa? Saya selalu menggunakan istilah penghela. Penghela itu merek daripada kepala bus itu. Oh, oke. Penghela. Ya. Jadi ini mungkin istilah baru tapi ya syukur-syukur bisa diterima dalam bahasa Indonesia yang baku. Penghelanya itu tiap perusahaan itu mempunyai kecenderungan atau kesenangan dengan merek tertentu. Ya misalkan saya sebut perusahaan PO Baker misalkan. Oh Baker. Ya, itu semua Chevrolet. Kecuali mulai tahun 60 ya dia sudah mulai pakai DOS tapi 1-2. Wah Chevrolet saya nggak menangi tuh nek Chevrolet. Ya Chevrolet yang kalau DOS kita tahu karena kita punya yang DOS yang kemarin tuh DOS 500 itu ya. Oke. Nah, menarik kan? Ya. Jadi Om Robert ini klasik banget. Kata-katanya itu penghela itu bagus banget ya. Karena kalau ya kayak kuda kan dia penghela. Dia yang itu. Oke. Itu berarti tahun 50-an Om sudah bepergian keluar kota naik bis. Paling jauh kemana? Paling jauh ke Semarang rasanya loh. Waktu itu ditempuh berapa lama Om? Dari kotanya Om ke Semarang? Waduh, paling enggak ya bisa sekitar 4 jaman. 3-4 jam ya? Iya. Karena kalau dari kota saya itu mesti ke Magelang dulu. Ya. Dari Magelang baru ke Semarang ya. Oke. Ini berhenti dulu di Magelang mungkin setengah jaman kan. Oh berarti ya modelnya kayak istilahnya nunggu penumpang juga gitu ya? Oh iya, jadi gini, kalau saya lihat ya, dulu standar dulu itu bus itu yang namanya bus reguler, ya itu pakai jam, ditulisin jam sekian, misalkan PO ini jurusan ini jam sekian, itu ditulis di papan tulis, nggak bisa dirubah. Kalau busnya nggak datang mungkin ya dilewat aja. Tapi biasanya bus itu sudah ready. Harus nunggu situ ya. Dan kalau kita bicara tentang aktivitas di sebuah standar, itu dari dulu yang namanya calo sudah ada. Loh, iya, jadi gini loh. Di situ dulu
setahu saya ya, pengalaman saya ini. Ya. Misalkan ada PO LHH. Apa? LHH. Purworejo Semarang lah. Ya. Purworejo Magelang. Ya. Itu Magelang. Ya ngacungkan tangan Magelang. Nah itu orang itu saya tanya bukan saya tanya, saya cuma dengar aja. Itu memang orangnya LHH. Oke, berarti agen ya? Dia ya dibilang agen bukan seperti agen bus itu artinya, tapi dia itu orangnya dan dia selalu apa istilahnya, ayo ini Magelang sebentar lagi berangkat di Jakarta. Oke. Ya itulah awal mulanya calo itu ya. Itu mungkin awal mulanya calo itu. Karena kalau enggak kan bus yang lainnya juga ada di situ. Pada tahun itu mungkin ya tahun 50-60-an. Itu kalau ke Semarang, orangnya sudah cukup banyak belum? Maksudnya busnya apa sampai untel-untelan? Gini. Jarang. Itu sebetulnya mirip-mirip dengan keadaan sekarang ya. Kalau misalkan kalau sekarang itu musim liburan kan biasanya bus entah kereta api, entah apapun, nah itu penuh. Ya. Kalau zaman dulu ya rata-rata sih average lah ya, nggak terlalu penuh sekali. Oke. Ya. Berarti sudah cukup banyak yang keluar kota juga ya. Banyak. Dan ini saya tambahkan ya, dulu tuh kalau naik bus itu pakai karcis, mesti selalu pakai karcis. Karcisnya ukurannya nggak gede, sekitar segini lah. Ya. Nah, meskipun jaraknya dekat, itu selalu dikasih karcis. Dicoret dari asal ini ke jurusan mana? Nih, sobek, kasihkan bayar. Naikin di jalan nggak? Kayak kondektor mana? Ya. Naikin di jalan nggak mobil itu? Misalkan di jalan ada orang ngawal. Oh iya, itu berarti bumel. Mirip-mirip angkot lah. Ya, berarti kelasnya bumel. Ya, kalau kita bicara tentang bus tahun 50, itu jaraknya tidak ada yang terlalu jauh. Paling jauh misalkan Semarang Solo, ya, atau Kutoarjo Semarang, Tresno, ya. Selebihnya nggak ada. Nah, mulai tahun 61, saya lihat sendiri itu bus jarak jauh. Itu namanya PO Suka dari Tasikmalaya ke Jogja. PO Suka. Dia pakai dos. Ada nggak yang tahu tentang PO Suka ini dari Tasikmalaya ke Jogja ya? Oke, saya kayaknya masih ada nggak ya Indonesia sekarang ya? Kedua, Satria Budi Dharma dari Tasik Jogja. Tasik Jogja juga ya. Nah, yang ketiga Slamet dari Cirebon ke Jogja. PO itu tahun 61 pakai Viking. Sebelum Viking 61. 60 tahun 60 saya. Iya. Itulah mulai bis jarak jauh. Ya, itu mulai bis jarak jauh. Tapi itu masih berangkatnya siang hari. Oh, siang, pagi hari. Enggak ada. Kita mungkin belum masuk ke bus malam lah ini. Oke. Ya. Makanya berarti dari dulu kan istilahnya kalau kita bilang sekarang kan bisnya AKDP, antar kota dalam provinsi. Iya, sekarang. Ya kan? Terus ini mulai tahun 60-an berarti mulai ada yang akap. Ya, dari Cirebon ke Jogja. Tasik ke Jogja. Satu lagi unik, dari Gombong ke Kediri. Gombong ke Kediri. Mulyo. Oh, PO masih ada itu sekarang? Sudah. Sebelum itu tahun 50-an sudah ada. Nah, itu dia cuma jalan mungkin 1 minggu. Karena apa? Dia mendatangkan dos tahun 62. Itu 2 biji. Paroseri baru, ya. Yang satu kecelakaan. Antara Purworejo Kutoarjo, nabrak pohon asem, kebakar. Waduh. Ya, sejak itu dia berhenti. Nah, kalau nggak setangkap kan lucu. Ya. Wah, ini kalau Anda orang Gombong dan tahu PO Mulyo, coba ditanyakan, tahu nggak kisahnya ini? Jangan-jangan yang generasinya sekarang nggak tahu. Oke. Oh ya, pasti nggak tahu. Wah, ini bisa panjang ini, ya kan? Terus next setelah itu apa, Om? Nah, ini kita mulai urut waktu aja, cerita dari tahun 60, 61, 62 ya kan, udah 3 PO itu. Itu kalau misalkan ya di luar daerah saya itu Solo Surabaya ada
Solo Surabaya. Iya, Solo Surabaya. Mulai mungkin ya sekitar tahun itu sudah ada. Tapi belum sampai Jogja. Nah, belakangan baru itu sampai Jogja, sampai Magelang, sampai PO apa? Waktu itu Laksana Jaya namanya. Laksana Jaya. Nah, Laksana Jaya. Itu bus Surabaya itu. Kalau bus Solo itu nggak ada yang berani jarak-jarak kayaknya. Yang kayak Eva, Kumbul, Raja Wali ya jarak-jarak dekat lah sampai Solo Magelang. Saat itu jarak-jarak dekat lah ya. Iya, itu jarak. Saat itu. Ya. Ini PO-PO-nya sebagian mungkin kita nggak familiar. Kenapa? Karena ini Bismania zaman old. Keren banget. Tapi memang saya gila bis itu ya, sampai garasinya saya tahu. Garasinya? Iya. Main ke garasinya gitu? Iya, tahu tempatnya. Berarti dulu Om juga sudah istilahnya ngetrip ke sana. Oh iya. Terus permisi Pak mau lihat garasi gitu. Iya. Kalau sebuah armada yang paling besar itu di Semarang, NV Adam namanya. NV Adam. Itu bahwa perusahaan itu sudah berdiri dari zaman Belanda sekitar tahun 27. Adam. Dia jurusan Semarang Salatiga, Semarang Solo, Semarang Magelang. Semua mobilnya Chevrolet, mulai Jambrong. Ya. Yang saya lihat di Jambrong. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Masuk garasinya karena gini, saya dari Magelang ke Semarang naik pesawat. Remnya itu blong. Bukan blong artinya gitu, kurang tahan. Iya. Jadi dia pakai 2 atau satu pada waktu itu. Dia sebelum masuk ke terminal Marempat jadi standar di Pasar Sudan, karena dia di Tanah Putih itu, persis turunan Tanah Putih. Kayak sebelum Peperongan, itu garasinya bisa masuk. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu yang namanya bus Jambrong 20 kali ada. Semua dikaliber, bannya nggak ada, mesinnya copot, kepalanya tutup mesinnya hilang dan sebagainya. Itu digantung semua. Segitu banyaknya. Di Tanah Putih itu ya? Iya, di turunan Tanah Putih. Waduh, berarti daya jelajahnya cukup jauh. Yang lebih unik lagi gini. Saya kebetulan gini, saya punya saksi ya, yang sekarang sudah meninggal. Namanya, saya nggak usah sebutnya. Dia pengusaha bus Sarinah namanya. Dia dulu veteran perang. Pada waktu tahun 50-an awal, setelah selesai kemerdekaan udah ini, dia ditawarin kalau mau jadi pengusaha apa aja boleh, pemerintah ngasih loan ya. Dia ambil, dia bikin usaha bus. Nah ini kabar burung nih, saya nggak bisa memastikan. Jogja itu saya hafal semua bus, dari mulai Kilat, Barker, Expra, Petram, Penny, Prawira Mulia, ya, terus ada Mataram, Jatayu, ada yang terakhir Sargede atau apa yang terakhir ya. Ya. Nah, Expra, saya dengar itu singkatan, singkatan Expra Jurid. Oh, nah Petram juga singkatan. Nah ini benar nggak nih kata? Prajurit Utara Mataram. Petram. Ya. Nah, betul nggak nih? Saya tidak tahu. Tapi setelah saya bertemu dengan pemiliknya Sarinah yang tadi sudah almarhum, itu ternyata memang veteran-veteran itu ditawarin kredit murah gitu. Untuk usaha lah ya. Untuk usaha. Gerakan ekonomi di sini. Iya. Nah, ya kalau dihubung-hubungkan ya masuk akal ya. Tapi kalau Expra itu hampir 100% memang Expra Jurid. Ya. Ini cerita yang menarik ya. Jadi ternyata kita lihat dari sini kiprahnya pejuang itu setelah kemerdekaan, mereka masih ya ditawari sama ya tentunya mungkin diminta bantuannya sama pemerintah ya untuk menggerakkan ekonomi loh. Berarti kan dikasih pinjaman untuk ayo kerja gitu. Dan memang kita tahu beberapa juga mungkin hingga generasi yang sekarang beberapa
PO itu mungkin juga ada yang istilahnya dari garis keturunan mungkin prajurit ya, angkatan ya Om ya? Ya rata-rata orang yang pasti mempunyai jasa baru ditawarin sama pemerintah. Ya. Jadi kan mungkin juga terlalu banyak kan orang-orang bekas pejuang kayak gitu, berat pemerintah. Betul. Untuk nyupport terus ya. Bukan hasilnya untuk menggaji atau betul. Makanya kalau cuma untuk digaji terus kan susah. Makanya dikasih pinjaman untuk bekerja. Itu kisah tahun 50-60-an mungkin. 50-an kalau ini. 50-an ya? Iya. Kalau 60-an gimana? Kondisi transportasi tahun 60-an. Kalau bus sudah masuk 60-an, sudah karoserinya juga sudah lain, ada yang sudah dari besi. Saya tahu tuh LHH tahun 62 itu sudah dari besi. Dari besi ya? Iya, itu waktu itu saya ketemu almarhum Papa. Itu omong-omong ya benar dari besi. 60-an ya? Iya. Ya tapi sebagian masih ada kayu ada lah, itu kan. Berarti tahun 50-an itu base-nya kayu, trayek lokal. Ya lokal. Ya kan? Ya. 60-an itu mulai bis besi, betul. Ada yang jalan akap. Betul. Ya kan? Betul. Oke. Betul. Terus berkembang ke sini lagi eranya apa? Ya sebetulnya kalau sudah masuk mulai tahun 70-an sudah mulai masuk versi yang apa ya? Penggunanya udah ada, tahun 70-an itu sudah mulai. Ya. Itu saya rasa lebih kepada bus malam lah nantilah, lebih ke situ. Bus malam ya. Ini Mercy-nya saya coba tanya Om, mungkin barangnya yang ini bukan, supaya nggak salah, ya kan? Ya saya 911 biar. Ya 911. Oke. Itu yang pertama kali lah, apa namanya Mercy masuk ya? Masuk. Oke, gambarnya ini teman-teman. Nanti kita pasang, ya. Oke. Nah, sekarang berarti mulai cerita ini Om, tentang bis malam ya. Ya. Keistimewaannya kenapa kok Om Robert ini juga punya apa ya? Satu kenangan khusus dengan bis malam. Kenapa kok kata-kata bis malam ini jadi sesuatu yang cukup istimewa gitu loh pada masanya. Ya. Bisa diceritain Om? Iya, betul. Jadi gini, bis malam itu sebuah istilah pada waktu itu, ya, yang jam 4 kurang lebih ya bertahan hanya 20 tahun lah istilah itu. Setelah itu lebihnya ya naik bis, ya kan. Jadi kalau orang dulu ke Jakarta, saya ingat saya itu kan hijrah ke Jakarta kurang lebih awal tahun 70. Nah, itu kalau ditanya teman, kamu naik apa? Ya, atau orang-orang biasa lah tanya. Naik bus malam dong. Ada perasaan bangga. Oh, ada kebanggaannya naik bus malam. Iya, ya kan. Karena nggak semua bus itu jalan malam, ya. Dan kenapa bus itu jalan malam? Ya. Pertama mungkin jalanan lebih longgar. Ya. Kedua orang enggak membuang waktu. Dia tidur aja udah sampai udah bangun Pak. Betul. Nah, itu bus itu namanya bus malam itu pada waktu pertama. Ini perlu saya kasih tekanan ya. Bus malam pertama itu kurang lebih Januari tahun 65. Dia pakai Mercy bekas Asian Games. Bekas Asian Games. Nah, saya nggak tahu. Kalau dulu orang nyebutnya itu Mercy Intercity itu namanya. Tapi ternyata dibuat bus kota. Gitu. Ya kan sebenarnya nggak cocok dong. Intercity sama bus kota. Oh, nah Intercity memang antar kota. Nah, iya betul antar kota. Oh, tapi ini dibuat bus kota. Nah, di Jakarta kan jadi bus kota. Asian Games itu. Iya. Gitu. Ya, tapi saya nggak tahu tipenya atau apa. Pokoknya bus itu bekas ex-Asian Games dipakai oleh LTH. Iya, LTH Semarang. LTH. Paket tau? Nah, itulah pertama kali bus malam dia nggak terima paket. Gitu. Nah, LTH ini uniknya dia tuh seorang pengusaha buat baterai. Mungkin bukan baterai yang kecil-kecil seperti ABC gitu.
Aki lah ya mungkin. Ya aki lah, model aki gitu, baterai entah aki entah. Kalau dulu saya ingat tuh ada baterai yang kering. Ya, sekali pakai itu sekian jam buang. Saya nggak tahu itu nanti buangnya di mana, kan itu B3 lah, berbahaya. Ya. Gitu. Nah, kenapa dia jadi pengusaha bus malam? Logika saya ini, dia seorang pengusaha. Dia kalau mempunyai pabrik di Semarang, materialnya pasti dari Jakarta paling tidak. Ya impor apanya elemen daripada baterai itu. Jadi dia sering wirawiri. Nah kalau wirawiri kan zaman dulu mungkin belum ada pesawat tahun 65 itu. Kereta api ada memang. Ya. Nah mungkin dia dengan saya bikin perusahaan terus saya naik busnya sendiri mungkin bisa jadi tapi kan? Ini menarik karena setahu saya LTH itu paket loh malah belakangan ya. Pertama kali itu bus malam dia pelopor pertama ya bus malam ya gitu. Lah tadi Om Roberto bilang naik apa? Oh bis malam dong. Itu kan ada rasa bangganya. Iya. Padahal tadi juga dibilang kereta api sudah ada waktu itu. Oh sudah ada. Kenapa kok enggak? Kalau sekarang orang kan tahu harganya kereta api sama bis mahalan kereta, ya kan? Kenapa kok dulu bisa bangga naik bis malam? Ya, kayak gini. Pertama itu memang bus itu kan spesial. Pada waktu awalnya dia tidak masuk terminal itu bus itu, langsung dari agen ke agen. Oh, bis malam itu seperti itu ya? Gitu. Nah, lama-lama berjarak jauh itu ada yang jalan siang dan sebagainya kan. Lama-lama istilah bus malam udah nggak populer lagi. Naik apa ya? Naik bus. Gitu loh. Ya. Kenapa saya menekankan istilah bus malam itu dulu pernah populer, ya, pernah orang bangga naik, ya. Karena belakangan karena itu udah nggak pernah istilahnya didengar lagi, ya sudah hilang gitu aja. Ya, jadi orang bilang singkatnya bis itu. Ya bis aja. Nek dulu ada pilihan kereta sama bis, orang milih mana? Orang milih mana? Ya itu tergantung daripada ini. Jadi gini loh, ada kota-kota tertentu di mana nggak terjangkau oleh kereta, seperti kayak Magelang, Salatiga, atau Muntilan atau apa. Sehingga orang harus naik bis. Iya, ya itu perkecualian. Tapi kan itu hanya sebuah pilihan aja. Ya kan? Mungkin juga istilahnya kalau ya kereta zaman dulu dibandingkan zaman sekarang kan beda. Betul. Ya kan, apa namanya istilahnya regulasinya atau ininya itu jauh lah. Gitu. Oh. Iya kan, orang berdesak-desakan tidur di lantai dan sebagainya kan. Malah dulu memang istilahnya yang eksekutif ya malah bis gitu ya Om. Ya kalau dulu sih belum ada kelas-kelas begitu. Ya, tapi maksudnya justru itulah yang bikin kebanggaan bahwa naiknya bis malam dong gitu. Saya tuh bus apa aja dia pakai penghela apa aja saya masih hafal. Jadi yang istilahnya yang apa? Tadi saya ambil catatan ya. Ini Om Robert ini sampai punya catatannya generasi awal PO bis, khususnya bis malam ya. Oh ya bis malam. Ini kita bicara masuk bis malam. Ya. Udah bukan diceritakan menarik ini. Mungkin gini, Anda kalau misalkan nggak tahu yang disebutkan Om Robert ini nggak tahu bis mania zaman now kan, Anda tanya sama orang tua Anda, pernah dengar nggak nama-nama bis ini? Ya. Oke, silakan Om. Iya, ini ada beberapa layer. Ada beberapa layer. Ya, maksudnya layer itu maksudnya mungkin yang generasi pertama. Oh iya. Perintisnya gitu ya. Oke. Yang pasti LTH. Apa? Itu tahun LTH tadi. LTH tadi itu ya. Oke. Ya. Itu belakangan artinya nggak lama setelah itu, ya, antara mungkin 1-2 tahun itu disusul merek lain apa tekno lain. Ya. 1-2 tahun. Ya, antara 165 kan 67 lah. Ya. Berarti LTH sempat merajai selama 1-2 tahun? Iya, sebetulnya dibilang merajai sih enggak. Cuman orang kan memang belum terlalu kenal baik atau belum familiar lah ya dengan konsep bis malam itu ya. Nah itu mungkin permintaan juga banyak. Nah, terus mulai yang lain. Ada Intras. Itu mana kemana? Intras itu dari Jakarta juga atau dari Bandung juga. Ada 2 itu Intras. Pusatnya Bandung.
Tras itu jurusan Jogja. Ya. Baru Gaya Baru. Gaya Baru. Itu mana? Baru dari Jakarta. Jakarta ke? Ya, ke Jogja juga. Ya, Solo. Semarang. Terus Pemuda Express. Nah ini Pemuda Express juga termasuk inilah istilahnya dari layar pertama. Gitu. Ya. Ini yang namanya saya pernah dengar cuma LTH. Ya. Dan itu pun dengarnya setelah jadi paket. Itu. Ya. Oke. Ya. Kemudian layar 2 ini Remaja Express. Oh beda sama Pemuda Express? Oh beda. Ini kalau saya dengar itu pecahannya dari Pemuda Express, tapi bentukannya saya kira. Ya. Oke. Terus Bumi Amka. Bumi? Amka. Amka ya. Bumi Amka. Bumi Amka ini punya Koperasi Angkatan Laut. Nah ini beda yang dipakai. Mereknya beda ini. Panggilannya beda. Dari yang LTH Intras ke Baru Pemuda Express itu semua pakai Mercy. Yang generasi pertama malah pakai Mercy ya? Iya, Intercity ya. Semua. Oke. Ya. Kalau yang Bumi Amka ini pakai DAF. Belanda punya ya? Belanda punya. Ya. DAF. Dia masukin dalam bentuk utuh. Di bodinya original. Tahun 70-an itu? Yang 67 lah. 67 ya? Saya naik sendiri soalnya dari Jakarta ke turun waktu itu di Semarang. Berarti zaman dulu sasisnya itu lebih bervariasi ya kan? Kalau sekarang Anda taunya cuma Scania, Volvo, ini DAF. Baru Jayaguna. Ini toh. Nah, ini baru Jogja Express. Habis Bumi Amka, ini apa ini? Bayangkara, sorry. Bayangkara berarti polisi ya. Oke. Ya, terus Jayaguna, terus Jogja Express, Prana, ini pakai Hino. Oh, ya. Hino. Pakai Hino. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih 73 lah. Tipenya tahu enggak? Waduh, nggak tahu saya tipenya. Putih itu busnya. Liverinya putih cuma strip biru gitu. Prana. Tapi ini pertama kalinya mungkin pakai yang Jepang itu ya? Oh iya, ini Prana. Ini kemudian Pemuda Express ganti armada baru pakai ini juga. Oke. Ya. Terus ada Samijaya ini, sebenarnya Samijaya ini lucu. Ini bus pakai Chevrolet C70. Nggak bisa dikatakan sebagai bus malam, tapi memang jalan malam. Itu Jogja Bandung. Nah ini bus kenapa unik? Ya, dia ngetem di terminal, dia nggak punya agen mungkin. Terus bawanya apa di atas raknya? Ayam. Karena basicnya juga C70 kan truk ya. Pakai kurungan dari bambu itu loh. Itu ditumpuk. Jadi dia pakai C50 Chevrolet. Ya, C50. Bukan kelas-kelas yang model ini gitu. Ya. Terus ada Gunung Merah, ini Jakarta ini. Ini juga Chevrolet C50. C50 ya, bukan C70 ya berarti. Bukan, belum ada C70. Dan C70 saya nggak tahu ya, yang pasti C60 ada. Oke. Ya. Terus Damri, Bandung Express. Damri pakai International Harvester. IHA itu ya? IHA. Dia karoseri panggilannya IHA. Karoserinya Superior Coach. Kayak bus kota harus kayak. Iya. IHA itu kan yang peleknya kayak ada bintangnya gede itu ya? Ya, ada yang model gitu ada. Ya benar, ada bintang gede. Palang-palangnya itu. Oke. Ini generasi yang kedua. Ya, di situ layar kedua lah. Mulai ada. Nah, ini ada Jepang, ya? catatan. Continental, sorry. Continental Tours and Travel. Ya, ini kurang lebih berdirinya. Saya tanya, ada teman saya. Kebetulan orang tuanya sudah meninggal juga almarhum. Tahun berapa berdirinya? Kurang lebih antara tahun 71 72. Ini pakai Mercy, dan Mercy itu khusus didatangin dari Jerman. Oh ya? Ya, kuning, warnanya kuning. Continental, dan dia tidak masuk terminal sama sekali juga. Berarti dia punya agen sendiri. Jurusannya Denpasar, Jakarta Denpasar. Pada tahun itu? Iya.
Wah, ini pemain Jakarta Denpasar tahu nggak ini sejarah ini? Ya. Mungkin nggak tahu, saya kira masih ada atau nggak sekarang kan. Ya. Coba kalau ada yang anak turunnya Continental apa? Tours and Travel ya. Nah, Anda bisa komen ini. Nah, ini yang layar ketiga ini. Mulai Jawa Timur masuk ke Jakarta. Ya, ada Jawa Indah, ada Cipto, ada Kembang Express, ya. Nah, bus-bus yang sampai sekarang masih ada kayak Raya, Muncul, Sumber Alam, Raja Wali mungkin nggak tahu. Ya, Raja Wali masih ada. Ya, terus ada Super Armada Express, Santoso, Ramayana dan sebagainya. Itu muncul di layer ketiga. Gelombang ketiga ini lah. Gelombang ketiga. Sebenarnya ya saya nggak apa lagi udah. Ya, habis itu sampai sekarang sih, kalau sekarang tambah banyak. Kalau sekarang saya sudah bukan pengamat lagi, karena minatnya saya itu pada yang tua, minat saya gitu. Oke. Nah ini di dunianya Om Robert yang muda-muda yang keren-keren nggak kepake. Kamu pakai Lamborghini nggak dilirik sama Om Robert ya. Tapi kalau bawa Fleetmaster, ini kalau saya menjelaskan sesuatu itu bukan berarti saya paling tahu semua. Ya. Saya ini adalah hanya memegang mosaik. Ya. Mungkin mosaiknya cukup banyak. Anda juga mempunyai mosaik sendiri-sendiri. Ya, yang saya tidak ngalamin, Anda mungkin mengalami. Ya. Coba kalau kita bertemu kemudian kita pasang mosaik masing-masing di tempatnya itu. Ya. Nanti kan lama-lama indah itu mosaik kalau jadi. Bagus banget. Ya. Jadi saya juga bukan mau ini orang yang paling tahu, sama sekali enggak. Saya hanya share aja. Ya. Saya pikir ini juga satu keindahan ya. Artinya dari generasinya Om Robert ini kita bisa belajar ya. Anda di sini Om Robert ini sharing supaya apa? Ini nggugah. Yang lain mungkin yang pengamat transportasi mungkin di provinsi lain atau di Jakarta atau di mana. Anda punya kenangan tentang yang ini gitu loh. Ternyata ada yang micu gitu loh. Anda bisa cerita di komen sini ya. Dulu apa ya kan. Terus misalkan Anda dari ceritanya Om Robert ini, misalkan ada anak cucunya PO yang tadi disebutkan dan Anda penasaran, Anda bisa taruh komen di sini. Saya bisa tanyakan lagi ke Om Robert, atau nanti kalau saya pas ke Jakarta lagi, saya bisa bikin sambungannya. Karena ini kalau kita mau cerita bisa wayangan, nggak bisa selesai dalam sehari semalam. Dan di dunia transportasi ini kan saling terkait ya Om. Jadi kalau saya lihat bis besar ini pun mungkin PO ini juga namanya orang seneng transportasi, mungkin juga punya kendaraan-kendaraan kecil lainnya, ya kan? Dan ada cerita-cerita, kisah-kisah lain yang istilahnya yang berhimpitan atau apa, kayak misalkan kayak kita kan Sumber Alam kan sempat ada juga yang istilahnya shuttle-nya, ya kan? Mungkin zaman dulu juga sudah ada, gitu, ya kan? Nah ini hal-hal yang menarik. Kita perlu. Kenapa kok saya sampai juga pengen ketemu Om Robert, kita buat video ini? Karena inilah bagian dari sejarah transportasi. Supaya apa? Kita yang zaman sekarang ini tahu, zaman dulu itu, bahkan kita tahu, ini barusan tahu saya bahwa dulu pejuang-pejuang kita ini juga turut menggerakkan perekonomian dengan transportasi juga. Itu. Jadi ini kisah yang indah gitu. Harus direkam, harus dilestarikan supaya generasi yang datang itu bisa dengar dan tahu. Sebetulnya ini kalau lebih cocok kalau semacam dialog interaktif ya. Dialog interaktif, datang semua kumpul, Anda tanya, kemudian saya mencoba menjawab. Nanti kalau pandeminya udah selesai Om, kita agendakan ya kan. Moga-moga tahun depan udah bisa kumpul-kumpul gitu, dan kita bisa cerita. Sehingga ini Bismania yang sekarang jangan cuma taunya sasis yang Airsus, yang Swoosh, yang knalpot macam-macam. Tapi ini loh yang bodi kayu, ya kan, bisa cerita. Karena tadi waktu Om bilang Hino itu mulai masuk tahun 70-an. Tapi kita itu ada unit yang Mitsubishi itu kayaknya tahun 60-an itu. Oh ya, itu ya memang betul. Tapi mungkin khusus untuk angkatan ya? Ya. Itu nggak dijalankan di jalan umum ya? Yang pasti itu angkatan laut juga pakai ini, yang original body. Langsung dari sana? Langsung dari Jepang sana. Ya. Nah mungkin perusahaan karoseri Jepang itu juga mungkin nggak banyak ya. Jadi modelnya nggak mirip-mirip. Ya. Gitu loh. Gitu.
Nah, yang angkatan laut ini pernah sekitar tahun 67 juga. Itu sebenarnya bus operasional untuk angkatan laut. Tapi dikaryakan jadi bus Malang Surabaya Jakarta tahun 67 itu. Oh iya, ya, tapi ya, resmi? Enggak dong? Enggak resmi kan. Enggak resmi tapi istilahnya atau mungkin ada ruang nyewa atau apa saya kurang tahu. Tapi ya, berarti ya istilahnya memang mobil-mobil angkatan pun itu juga turut di iya. masa-masa awal itu sebagai angkutan perintis. Saya sendiri, saya lihat dengan mata kepala sendiri di tahun 66 antara 66 67 itu angkatan udara dulu kan pakai Praga ya. Praga punya kan? Ya. Itu bak aja belakang, jadi orangnya naik turun ya di bak belakang itu. Itu Ceko ya kalau nggak salah ya? Jalannya Gombong Semarang kalau nggak salah. Ya Ceko. Ya saya tahu semua kalau merek truk yang masuk Indonesia saya tahu semua. Praga, TAM, ya Sastava, wah nggak tahu. Robur kan Mercy punya ya? Iya, bukan. Bus ya? Bus ya. Nah ini menarik. Om boleh nggak Om demo sedikit kemampuan seninya Om? Karena gini harus ada kertas putih. Ya. Nah ini aja. Ini yang Anda lihat. Ini PO Tresno yang kita nggak tahu tahun berapa, ya. Tapi ketemu gambar ini, lalu sama Om Robert ini, ayah saya dibuatkan ini. Ini gambarnya jadi kayak 3 dimensi. Jadi dia foto yang dipotong-potong, disusun sehingga ini timbul tenggelamnya ini. Tidak jelas. Kelihatan lebih hidup. Nah, mungkin bisa diceritakan Om ini. Ya, jadi gini, ini namanya 3-dimensional frame, decorative frame, ya, karena buat dekorasi kan. Ya. Nah, saya pernah pada satu periode tertentu bikin seperti ini. Kebanyakan mobil tua, bukan bus tua. Ya. Jadi yang bus tua ini hanya satu. Ini hanya satu. Jadi saya ngeprint itu kurang lebih 7 lembar sama semua ukurannya. Ya. Kemudian dipotong-potong, ya, ditempel, disusun, ya. Benda yang paling dekat dengan kita, dengan mata kita atau dengan jaraknya dengan tubuh kita atau mata kita ya, itu yang ditempel terakhir. Sehingga efeknya, ya, kalau di foto seperti ini nggak kelihatan efeknya. Tapi kalau Anda lihat sendiri dengan di depan mata barang ini, baru kelihatan mirip 3 dimensi. Meskipun itu bukan 3 dimensi. Betul. Nah, saya ingin cerita tentang sejarah bus ini. Oke, cerita. Ya. Karena ini bus ini harusnya masuk ke Stamplat Purworejo. Harusnya. Ya, bus Kutoarjo itu tidak mungkin tidak masuk ke Stamplat Purworejo. Begitu. Ya. Selama saya sekolah SD, ini Ford Cat Over Engine tahun 41. COE ya. Nah, tahun berapa? 41 atau 40 lah. Ya, 40-an lah. 40-an lah. Memang Ford itu sejarahnya dia yang pertama kali bikin COE, baru ada Chevrolet, baru ada Dodge dan sebagainya. Nah ini saya cerita di luar bus ya. Saya tuh penggemar semua, entah truk, entah bus, entah mobil, entah apa, pokoknya urusan yang kayak gitu. Itu saya mendapatkan semacam energi lagi kalau kita bicara masalah itu. Ya. Jadi bus ini kebetulan difoto di Purworejo. Di depan foto studionya. Betul. Ini foto studio ini. Ya. Bipong namanya. Ya. Dia ditaruh di situ, ya, difoto sama fotografernya. Ya. Mungkin dulu kameranya gede banget itu. Saya ingat kok, saya waktu kecil. Orang itu mesti kerudungan. Ya. Oh, masih ngalami kamera yang kayak gitu. Oh iya, ngalami itu dari kayu itu. Mahal banget itu berarti. Iya, itu dari kayu kan. Dia cuman istilahnya beli lensanya aja sama semacam Enggak, maksudnya pada zaman itu untuk memotret sesuatu kan berarti mahal. Iya, saya kurang begitu jelas kalau. Tapi, nah ini bus ini nggak pernah saya jumpai di Stamplat. Artinya apa? Bukan bus. Padahal ini kan belum lama kalau sampai tahun 50-an sekitar 10-15 tahun. Kalau menurut saya, ini feeling saya disita oleh Jepang. Oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Kan Jepang masuk tahun 42. Oh. Ya.
Mungkin saya kurang begitu jelas. Karena ya. nggak ada yang bisa menjelaskan sampai sekarang kok. Di sini di mana kemana Iya, di nggak mana tahu kemana ya. nggak tahu. Betul. Jangankan ini, orang yang masih saudaranya sendiri juga nggak tahu. Bener, kita nggak tahu. Jadi ini kita nemu foto ini. Iya. Cuma emang kita tahu dulu nenek buyut saya PO-nya Tresno ini. Ya, Itu. saya tahu memang sejarahnya itu. Itu. Nah, karoseri bus ya itu ada dua. Yang satu ya motong dari kol ya. Ini motong juga dari kol, tapi kolnya masih ada. Ya. Shield-nya depan itu, kaca depannya itu masih orisinil. Ya. Ada yang depannya itu ya. Ada yang versi kedua dipotong semua kacanya. Ya, jadi ya, mulai dari kap mesin aja. Ini double apa? Kaca ya. Double pane ya. Ya. Nah, orang mau kalau sudah dipotong semuanya itu biasanya single pane. Jadi kacanya itu satu utuh, Yeah. tanpa ada belahan tengah gitu. Itu. Nah, ini jendelanya itu masih model dari bawah ke atas, ya. Jadi dia ada semacam apa rel gitu, ya. Dari kayu sama-sama dari kayu, sliding gitu. Dari atas dinaikin, turunin ceklek gitu, bunyi kan ceklek ya gitu. Jadi kalau hujan baru pasti lah dinaikin. Oh berarti kacanya malah turun ke bawah gitu ya? Turun ke bawah, nggak mungkin ke atas loh. Ke atas nggak ada tempat lagi. Betul. Jadi turun ke bawah. Jadi nanti dinaikin. Nah saya lihat sendiri dan mengalami sendiri bus yang pertama kali, ya itu bukan pakai kaca, pakai kanvas hitam. Terpal. Kanvas ya terpal. Kayak kijang zaman dulu dong berarti. Kayak kijang zaman dulu. Ya tapi kan belum model kayak plastik gitu model. Ya, tapi ini benar-benar terpal. Hitam gitu, jadi betul-betul coklat tua atau hitam lah. Berarti kalau tutup ya sudah gitu apa-apa ya? Enggak. Itu bis itu ya? Ya. Ya belakangan baru ada kaca. Jadi kalau dulu kalian naik bis dan pas hujan, itu kayak dilebok ke box. Dan itu memang jadi gini loh, walau naik bus zaman dulu itu memang unik. Saya pernah naik bus dari Jogja gitu, mau pulang, ya, bocor anunya. Jadi knalpotnya itu apa? Bocor. Bolongan. Masuk asapnya masuk. Waduh, kita betul-betul pusing. Memang jendelanya dibuka, tapi tetap aja. Ya kan? Nah itu pengalaman yang nggak mungkin didapat sekarang. Ada yang unik lagi, lucu. Jadi kalau biasanya kan masyarakat kita ini dulu, zaman dulu ini ya, kalau rokok kan rokok lembak menyan itu, Ya. kan baunya spesifik. Ya betul. Ya enggak? Nah itu bis itu kan selalu ngetem dulu, penumpangnya naik, yang naik nunggu sopirnya belum jalan ya merokok dulu. Ya, kan? Ya nggak ngerokok. Sopirnya naik. Woi, ini pakai bahasa Jawa ini ya. Iki sing ngerokok lembak menyan sapa iki? Nek ora tak pateni, nek ora mbok pateni, bis iki ora mlaku. Dibilang Oh itu kan saya bilang, aduh dalam hati. Iya itu. Jadi waktu mungkin terganggu kan selama perjalanan. Kalau Anda sekarang mungkin banyak yang supaya merokok di bis itu kan penumpang yang protes. Ini yang diceritain Om Robert barusan kebalik. Jadi penumpangnya sembari bis nunggu ngetem, dia rokoknya itu kelembak menyan. Memang ada menyannya itu kayaknya. Dan baunya itu sangat khas, sangat kuat. Ya. Jadi sopirnya habis bis ngetem, sopirnya naik, dia tanya siapa ini yang rokok kelembak menyan. Kalau nggak dimatiin dulu rokoknya, bisnya ini nggak saya jalankan, dia bilang gitu. Wah, ini menarik banget ini Om. Ya. Nah ini kalau ini memang spek bus tahun 40-50 tahun itu ya. 40-an ya. Nah, kalau setahu saya hanya lihat dari gambar-gambar foto-foto ya, yang diupload, yang misalkan dari KL IT atau apa sih yang dari Belanda itu kan. Itu yang bus yang pertama kali ya, istilahnya yang paling tua. Itu hampir tiap jajaran tempat duduk itu ada pintunya satu-satu. Sini ada running boardnya nih, sampingnya. Jadi naik ke running board. Karena dulu model kayak kereta kuda, terus dia jajirnya langsung
lempeng gini ya. Hampir satu-satu itu ada pintunya. Ya. Nah, belakangan mungkin baru ketahuan kan, wah ya kalau kayak gini ya nggak praktis. Mahal banget untuk ongkos pintunya. Ya, hanya pertama itu, kedua ya nggak praktis lah. Ya betul. Gitu loh. Nah, kemudian, nah ini spek ini juga spek istilahnya pergantian lah ya. Jadi pintunya sudah hanya di depan, sama di belakang satu. Ya, di belakang, ya, di tengah ya. Tengah. Juga ada anak tangga kan ke atas ini. Betul. Biasanya untuk bagasi, terus ada ban serep biasanya taruh sini. Dan ini baru ini papan ininya. Papan petunjuk trayeknya ya. Itu papan petunjuknya itu selalu diganti-ganti. Jadi kalau misalkan jurusan Magelang Semarang gitu ya. Nah, Magelang dari Semarang. Vivi dulu namanya Vivi bukan PP. Bahasa Belanda saya kurang begitu. Nah, nanti kalau udah dari Semarang, Semarangnya taruh sini, Magelangnya di belakang. Dari Semarang ke Magelang gitu ya. Terus kalau buat wisata, dulu kan nggak ada spesial bus wisata, ya pakai bus reguler kemudian dikasih ini. Itu ganti namanya piknik. Pikniknya bukan PIK, PIC, NIC. Piknik ya. Piknik. Wah ini kisah-kisah yang sangat menarik. Oke. Saya belum cerita tentang bus Sumatera yang lain lagi. Sumatera Utara. Punya pengalaman juga bus Sumatera? Ngamatin aja dari foto. Oke. Ya, kalau bus Sumatera Utara itu kan rata-rata ground clearance-nya tinggi. Ya. Terus bodinya, ya, ruangan untuk penumpang itu rendah malah. Karena ngangkut barang di atas ya. Nah, karena ngangkut barang di atas. Ya. Wah itu nanti episode berikutnya itu. Karena ini ceritanya kayak kita ngumpulin potongan-potongan puzzle, ya kan? Ya. Kalau langsung dibuka sekaligus itu nggak menarik, ya kan? Itu. Dan ini kita udah hampir 1 jam bincang-bincangnya. Dan tadi Om Robert ini datang sini lebih pagi, ya, dan saya rasa habis ini pun kita juga obrolnya belum selesai. Sangat menarik. Buat teman-teman yang pengen tahu, ada pertanyaan ke Om Robert, bisa Anda tuliskan di komen, ya. Nanti kita bisa bahas di video berikutnya, ya. Dan buat penonton ini yang tadi dengar PO-PO yang disebutkan Om Robert, coba Anda tahu, Anda cari tahu deh di daerah Anda, bener gak itu PO-nya? Lalu siapa tahu masih ada penerusnya, ya kan? Supaya apa? Siapa tahu ini bisa dapat dari sudut pandang lainnya. Ya, mungkin kita bisa nanti dolan ke Semarang suatu saat, lalu ngobrol juga dengan penerusnya, entah itu masih ada bisnya atau enggak. Tapi kalau bisa cerita itu akan sangat apa ya, kayak kita jadi tahu sejarah nenek moyang kita. Itu satu hal yang sangat apa ya, menyenangkan lah dan melegakan. Kayak kita punya, oh ya ternyata dulu pernah punya usaha ini, gitu. Kan kalau di Indonesia memang beda ya. Artinya gini, kolektor benda-benda tua, entah itu bus, entah mesin, entah apapun ya, itu kalau di luar negeri itu memang dilestarikan, ya, dipelihara dengan baik, dihidupkan lagi. Kalau di sini memang lebih-lebih bus, kalau mobil tua masih ada 1-2 lah. Kalau bus itu hampir nggak pernah dengar, hampir nggak pernah dengar. Bis dan truk itu karena untuk ngopeni aja garasinya, parkirannya butuh besar itu. Oke, terima kasih banyak ini Om Robert atas waktunya untuk bincang-bincang. Moga-moga ini bikin awet muda juga kan Om, kalau ngomong. Oh iya. Saya yang terima kasih. Sama-sama. Dan ini juga pengetahuan untuk Anda yang muda, dan ini untuk nostalgia dari Anda yang istilahnya seangkatan sama Om Robert ini, biar wah refresh. Anda pasti dengerin ini, pasti denger, waduh itu zaman itu saya pacarnya si A mungkin, ya kan, lagunya yang ngehit ini, ya kan, dan zaman-zaman itu memorinya akan keluar semua, dan itu yang bikin kita awet muda, guys. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk vlog kali ini, sampai ketemu di vlog berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap hidup.